Kasus kematian Prada Luki yang diduga dianiaya oleh anggota TNI lainnya menambah daftar kekerasan di lingkup para prajurit. Prajurit memang dituntut tangguh sehingga dibutuhkan tempaan yang keras. Namun ironisnya yang terjadi adalah kekerasan yang tidak terkendali hingga berujung kematian. Dan berikut segmen Telusur Fakta. Saya pertaruhkan nyawa keluarga saya. Keluarkan! Woi, cepat bawa rumah sakit Bantara. Keluarkan! Gagah dan tangguh, itulah prajurit TNI. Selain tangguh, prajurit TNI harus terengginas alias mahir dan cekatan saat memegang senjata dan menaklukkan musuh. Karena itulah butuh tempaan yang keras untuk prajurit TNI. Saya hidup tentara, saya jiwa merah putih, dengar? Gue rekam semua. Saya jiwa merah putih. Masa udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya ada, bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran. Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya. Pegang, keluarkan. Masa rumah sakit besar begini dokter saudara? Woi, kasih keluar. Cepat, ada dulu. Namun sayangnya hal itu tercoreng dengan munculnya kasus kematian Prada Luki Syafril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya prajurit lain termasuk senior di batalionnya. Prada Luki tewas pada Rabu 6 Agustus di Rumah Sakit Airamo setelah dirawat sejak Senin pekan lalu. Dalam video yang beredar terdapat luka-luka pada tubuh korban. Kemarahan ayah korban Sersan Mayor Christian Namo anggota Kodim 1627 Rotendao pun tak terbendung ketika mengetahui jasad anaknya tak bisa diotopsi dengan alasan Rumah Sakit Tentara Wirasakti tidak memiliki dokter forensik. Kalau bukan tentara, tidak akan terjadi, tidak akan mulus seperti ini. Tuhan buka jalan kali ini. Selama ini yang terjadi, Pak pulang mayat bilang jangan buka. Itu mungkin disiksa. Tentara aja berani kok. Tragedi ini membuat keluarga korban murka. Terlebih sebelum meninggal dunia, Prada Luki sempat mengadu pada ibunya bahwasanya ia dianiaya sejumlah orang. Dia hanya bilang katanya mama kami ini disuruh harus hafal nama senior, mungkin itu wajar ya karena mereka di sana kadang tradisi seperti itu saya maklumi. Teman-teman itu kalau tidak hafal dipukul, ya udah kalau mungkin pembinaan seperti itu pukul yang tempeleng atau apa saya masih terima. Tapi ini pukulnya seperti ini bukan pukul, ini pembunuhan. Pembunuhan yang direncanakan dan secara keji. Anggota Komisi 2 RI Eston Foynay berjanji akan membawa kasus kematian Prada Luki ke komisinya. Bila perlu hukuman mati. Bukan. Jenazah. Ganti jenazah. Siap. Anak ini tidak berdosa toh. Kita doakan supaya semuanya berjalan dan saya kira itu juga bahagian dari disiplin TNI Angkatan. Siap, betul. Terakhir, 20 orang anggota Batalion Teritorial Pembangunan TP834 Wakangai Mere Nagekeo telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Saputra Namo. Ironisnya, satu di antara para tersangka itu merupakan perwira TNI. Tim Liputan CNN Indonesia.